semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anastasia, Fatiha, Ohyongi, Shana Abigail saya sendiri, dan Tena Tania ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko. Pertama ada pengertian mengenai risiko. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, singkatnya, risiko itu adalah ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana risiko itu terjadi, dan mengolah risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Mitigasi risiko adalah sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko beserta dengan dampak yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif guna mengurangi, mitigasi, atau bahkan mencegah risiko-risiko tersebut agar tidak terjadi. Yang pertama itu risiko finansial. Manajemen risiko adalah melacak sumber-sumber yang berpotensi mengancam, menyediakan informasi risiko adalah mengidentifikasi semua potensi risiko finansial yang mungkin dihadapi. Yang kedua itu pembuatan anggaran dan perencanaan keuangan yang matang, yaitu baik individu maupun perusahaan harus membuat anggaran yang jelas dan rencana keuangan yang terperinci. Yang ketiga itu pembentukan dana darurat atau cadangan likuiditas, yaitu menyisihkan dana yang mudah diakses untuk menghadapi pengeluaran tak terduga atau krisis ekonomi. Yang keempat itu portofolio investasi dan sumber pendapatan, yaitu alokasikan investasi ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, reksadana. Yang kelima itu asuransi, yaitu mentransfer risiko finansial tertentu kepada pihak ketiga atau perusahaan asuransi. Yang terakhir itu sistem kontrol internal yang kuat, yaitu menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas, memisahkan rekening pribadi dan bisnis, serta melakukan uji tuntas pada proyek atau kemitraan. Next. Yang kedua itu manajemen rantai pasok, merepresentasikan komponen operasional yang esensial dan inherent kompleks dalam landscape bisnis kontemporer. Mitigasi risiko dapat dicegah dengan melakukan langkah-langkah pencegahan di antara lain, yaitu pertama, melakukan audit teratur untuk memitigasi risiko dalam manajemen rantai pasok. Audit rutin terhadap pemasok dan subkontraktor merupakan langkah krusial. Yang kedua itu membuat rencana kontingensi yang baik atau situasi tak terduga, yaitu rencana kontingensi merupakan kerangka strategis yang diaktifasi dalam menghadapi kondisi atau situasi tak terduga seperti pandemi, bencana alam, atau gejolak pasar yang ekstrim. Yang ketiga itu mempunyai jaringan kemitraan yang luas, yaitu ekspansi jaringan pemasok merupakan strategi mitigasi risiko esensial dalam manajemen rantai pasok. Yang ketiga itu ada risiko operasional. Mitigasi risiko adalah strategi yang diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif dari potensi risiko yang mungkin timbul. Identifikasi risiko menjadi penting sebagai langkah awal. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, dinilai dan diprioritaskan, suatu organisasi dapat mulai menerapkan strategi untuk mereduksi eksposurnya. Proses mitigasi ini dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan. Manajemen risiko operasional yang efektif menuntut pemilihan respons optimal terhadap risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan, urgensi, dan parameter relevan lainnya. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat, resiko reputasi. Dalam konteks manajemen risiko, penting untuk dipahami bahwa meskipun setiap resiko bisnis dan prosesnya berpotensi memengaruhi citra perusahaan,
Resiko reputasi secara fundamental memiliki karakteristik unik. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi resiko reputasi secara teoritis. Yang pertama, pembentukan reputasi proaktif. Pembangunan reputasi proaktif merupakan fondasi esensial dalam mitigasi resiko reputasi. Yang pertama, pembentukan reputasi proaktif. Pembangunan reputasi proaktif merupakan fondasi esensial dalam mitigasi resiko reputasi, di mana entitas korporat secara strategis mengkonstruksi cadangan goodwill sebelum potensi krisis termanifestasi. Kedua, manajemen isu dan krisis. Manajemen isu dan krisis merupakan strategi krusial yang berfokus pada identifikasi, pemantauan, dan penanganan isu-isu yang berpotensi memicu krisis reputasi, serta implementasi respons sigap saat krisis benar-benar terjadi. Yang ketiga, pengelolaan hubungan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, pemantauan lingkungan adalah langkah proaktif yang melibatkan observasi cermat terhadap media, atau tradisional maupun digital, dinamika opini publik, dan tren industri. Yang kelima, resiko hukum dan kepatuhan. Mitigasi resiko hukum dan kepatuhan merupakan imperatif strategis bagi setiap organisasi, mengingat potensi konsekuensi substansial yang dapat timbul dari kegagalan mematuhi regulasi eksternal maupun kebijakan internal. Risiko ini merujuk pada potensi kerugian finansial, sanksi hukum, denda regulasi, atau kerusakan reputasi yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, standar industri, atau ketentuan kontraktual. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif terhadap risiko ini krusial demi menjaga integritas, keberlanjutan operasional, dan legitimasi entitas bisnis. Next, keenam, risiko sumber daya manusia. Mitigasi risiko sumber daya manusia merupakan elemen integral dalam manajemen risiko organisasi, yang berfokus pada potensi dampak negatif terkait pengelolaan modal insani terhadap kinerja operasional, kepatuhan hukum, dan reputasi perusahaan. Risiko SDM mencakup spektrum luas, mulai dari isu talenta, akuisisi, retensi, pengembangan, kepatuhan regulasi ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, hingga dinamika hubungan industrial dan budaya organisasi. Pengelolaan risiko ini krusial untuk menjaga produktivitas, menghindari sanksi hukum, mengurangi tingkat turnover, memelihara moral karyawan, dan melindungi citra perusahaan. Ketujuh, resiko proyek. Mitigasi resiko proyek adalah disiplin esensial dalam manajemen proyek yang berfokus pada antisipasi dan penanganan ketidakpastian yang apabila terrealisasi dapat berdampak negatif terhadap tujuan proyek, seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Kegagalan dalam mengelola risiko proyek secara efektif dapat berakibat pada pembengkakan anggaran, penundaan jadwal, penyimpangan ruang lingkup, dan kegagalan mencapai luaran yang diharapkan, sehingga mitigasi menjadi prasyarat bagi keberhasilan proyek. Kedelapan, risiko lingkungan dan sosial. Mitigasi risiko lingkungan dan sosial merupakan aspek krusial dalam keberlanjutan operasional suatu entitas di era kontemporer. Risiko lingkungan dan sosial merujuk pada potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi terhadap lingkungan alam, misalnya polusi, degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan masyarakat, misalnya pelanggaran hak asasi manusia, konflik komunitas, kondisi kerja yang tidak adil, yang pada gilirannya dapat merusak reputasi, memicu tuntutan hukum, menarik sanksi regulasi, atau menghambat akses ke permodalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, mitigasi risiko selanjutnya ada risiko teknologi. Mitigasi risiko teknologi merupakan disiplin krusial dalam lanskap bisnis modern yang semakin terdigitalisasi. Risiko ini didefinisikan ketidakpastian yang melekat pada penggunaan, kegagalan atau evolusi teknologi yang berpotensi berdampak negatif terhadap operasional bisnis, keamanan cyber, integritas data, dan pencapaian tujuan strategis. Spektrum risiko teknologi ini sangat luas, meliputi ancaman keamanan cyber, isu privacy data, kegagalan sistem, kerentanan sistem legacy, keusangan teknologi, dan kompleksitas integrasi sistem.
Oleh karena itu, pengelolaan risiko ini menjadi esensial untuk memastikan kontinuitas operasional, melindungi aset informasi, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan memenuhi kewajiban regulasi. Mitigasi risiko yang terakhir adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah keniscayaan dalam dunia finansial, sebuah risiko yang muncul dari gejolak harga aset, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sebagai mitigasi risiko ini. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Ini adalah strategi paling fundamental dalam manajemen investasi, yaitu diversifikasi portofolio. Yang kedua adalah lindung nilai atau hedging. Ini merupakan strategi mitigasi risiko yang didesain untuk meminimalkan exposure terhadap potensi pergerakan harga yang tidak menguntungkan pada suatu aset atau portofolio. Yang ketiga ada penggunaan derivatif finansial. Instrumen derivatif itu seperti kontrak berjangka, opsi, dan swap. Itu merupakan perangkat finansial yang efektif untuk mengelola exposure terhadap risiko pasar. Lalu yang terakhir ada penyesuaian portofolio. Nah, dinamika pasar yang berkelanjutan menyebabkan alokasi aset dalam suatu portofolio investasi dapat berdeviasi dari proporsi target yang telah ditetapkan. Kita masuk ke studi kasus. Contohnya yaitu yang pertama ada Bank Syariah atau Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Sejak 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha atau BKU PT Bank Global Tbk. Sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalau mereka terkena PHK? Jelas akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan data roda perekonomian, terutama sektor real. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta Bank Indonesia sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus atau Special Surveillance Unit pada 27 Oktober hingga 13 Oktober 2004. Yang ketiga, Direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian ada upaya yang secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Lalu yang keempat, direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu, bagaimana solusi dari permasalahan yang ada? Ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi solusi. Yang pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance. Kedua, seperti dilansir Investor Daily Online tanggal 14 Desember 2004, bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola Bank Global dengan Prudence Asset Management atau PAM. Ketiga, kasus Bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bapepam. Uraian atau penjelasan. General Market Risk merupakan resiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya, sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset atau modal semata, tetapi juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan juga risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengelola manajemen risiko dengan baik, seperti terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian bank. Yang terpenting dari kasus pembukuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada serta diharuskan menerapkan prudent banking. Lebih lagi, bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Lalu bagaimana kesimpulan dari pemaparan kami mengenai manajemen risiko? Kami memandang inti dari manajemen risiko bisa disederhanakan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang memungkinkan mempengaruhi pencapaian tujuan. Manajemen risiko pada intinya adalah fungsi integral dari tata kelola dan strategi organisasi yang berkesinambungan, yang secara proaktif mengantisipasi dan merespon ketidakpastian guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan perlindungan nilai. Ini bukan hanya sekedar daftar checklist, melainkan sebuah filosofi operasional yang meresap kepada seluruh lapisan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga pemaparan kami bisa memberikan informasi dan pengetahuan bagi teman-teman yang menyaksikan dan memantau pada presentasi kami. Terima kasih.